warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, di sini kami akan sedikit berbagi mengenai apa itu pohon dan bagaimana aplikasinya dalam bagian silsilah keluarga. Sebelum kita membahas mengenai aplikasi pohon dalam silsilah keluarga, kita akan kenalan dulu dengan pohon dalam matematika discrete. Jadi, apa itu pohon? Apakah sama dengan pohon yang biasa kita lihat? Jadi, pohon adalah salah satu graf berbentuk khusus, di mana suatu graf itu dikatakan pohon bila graf tersebut terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Nah, suatu graf itu dikatakan terhubung bila terdapat lintasan antar setiap simpul pada graf tersebut. Serta, suatu graf dikatakan memiliki sirkuit apabila terdapat suatu lintasan dari titik yang dapat membawanya kembali ke titik tersebut. Nah, untuk memahami mengenai apakah suatu graf itu termasuk pohon atau tidak, kita akan mencoba melihat beberapa contoh. Pada gambar pertama, bila kita perhatikan, graf tersebut memenuhi sifat terhubung, namun pada graf tersebut terdapat sebuah sirkuit, sehingga dapat dikatakan bahwa graf tersebut bukan pohon. Pada gambar kedua, bila kita lihat graf tersebut tidak memenuhi syarat terhubung, sehingga dapat dikatakan bahwa graf tersebut bukan pohon. Pada gambar nomor 3, bila kita lihat graf tersebut memenuhi sifat terhubung dan juga tidak mengandung sirkuit, sehingga dapat dikatakan bahwa graf tersebut merupakan pohon. Terakhir, pada graf nomor 4, walaupun terlihat graf tersebut mengandung sirkuit, namun sebenarnya graf tersebut memenuhi sifat terhubung dan juga tidak mengandung sirkuit, sehingga dapat dikatakan bahwa graf tersebut merupakan pohon. Nah, setelah membahas mengenai pohon, dalam pohon juga dikenal istilah pohon berakar. Nah, pohon berakar adalah sebuah pohon yang salah satu simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberikan arah sehingga menjadi graf berarah. Namun, pada penerapannya, tanda panah pada pohon berakar seringkali tidak ditulis sehingga gambarnya akan seperti pada gambar berikut. Nah, dalam membahas pohon, ada beberapa istilah yang sering muncul. Yang pertama itu adalah akar. Akar di sini adalah simpul yang mempunyai derajat masuk sama dengan 0. Kemudian ada orang tua, ada anak, ada lintasan atau runtunan simpul-simpul, ada saudara kandung atau simpul yang berorang tua sama, ada suktri, ada derajat atau jumlah anak pada simpul tersebut, kemudian ada daun atau simpul dengan derajat keluar 0, ada juga simpul dalam, yaitu simpul yang mempunyai anak, dan juga ada aras dan kedalaman, di mana kedalaman itu adalah panjang maksimum lintasan dari akar ke daun. Aplikasi pohon berakar. Pohon berakar biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu hierarki. Penggunaan pohon berakar sangat banyak, terutama dalam bidang komputasi. Aplikasi pohon berakar diantaranya silsilah keluarga, pohon keputusan, binary search tree, kode Huffman, pencarian jalur tersingkat, menghitung jumlah senyawa kimia, menggambarkan struktur organisasi, dan lainnya. Pada kesempatan ini, kami akan membahas aplikasi pohon berakar yaitu silsilah keluarga. Apa itu silsilah keluarga? Silsilah keluarga adalah suatu bagan yang berisi asal-usul suatu keluarga atau catatan yang menggambarkan hubungan keluarga sampai beberapa generasi. Sebuah bagan silsilah keluarga dapat ditampilkan dalam berbagai format, namun pada umumnya generasi yang lebih tua ditempatkan di bagian paling atas. Proses pembuatan silsilah keluarga. Pertama, menentukan pasangan yang berada di generasi paling awal. Dalam silsilah keluarga, terdapat satu pasangan yang menjadi acuan untuk menurunkan garis keturunan hingga keturunan yang paling akhir. Pasangan yang menjadi acuan ini jelas merupakan anggota keluarga yang paling tua dari semua anggota keluarga yang ada di bawahnya. Pada contoh, terdapat Harry Potter dan Ginny Weasley sebagai pasangan yang menjadi acuan, yaitu pasangan yang berada di generasi paling awal.
Langkah kedua, carilah berapa jumlah anak yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Jika jumlah anak sudah diketahui, letakkan di bawah pasangan tersebut dengan urutan pertama di sebelah kiri hingga urutan terakhir di sebelah kanan. Langkah ketiga, tuliskan pasangan dari tiap anak jika ada. Jika anak sudah memiliki pasangan atau menikah, maka tambahkan nama pasangan di samping nama yang menjadi pasangannya. Langkah keempat, carilah keturunan atau anak dari setiap pasangan jika ada. Jika pasangan yang telah dibuat tadi memiliki keturunan atau anak, maka letakkan di bawah nama orang tuanya, dengan urutan pertama di sebelah kiri hingga urutan terakhir di sebelah kanan. Langkah kelima, ulangi langkah ketiga dan keempat hingga generasi paling terakhir. Atau dengan kata lain, semua keturunan hingga generasi yang paling terakhir telah ditambahkan ke dalam bagian silsilah keluarga. Berikut ini adalah bagan silsilah keluarga Harry Potter. Bagan silsilah keturunan ini adalah yang paling sederhana. Jika dibutuhkan, sangat dimungkinkan untuk membuat bagan silsilah keturunan yang berasal dari dua keluarga atau lebih yang saling terhubung satu sama lain. Pengaplikasian pohon dalam silsilah keluarga dapat dilihat dari terminologinya. Yang pertama adalah akar. Akar dalam silsilah keluarga adalah generasi pertama atau generasi yang paling awal. Misalnya, dalam silsilah keluarga ini, orang pertama yang menghasilkan keturunan adalah Harry Potter dan Ginny Weasley. Selanjutnya adalah orang tua dan anak. Dalam silsilah keluarga, orang tua adalah orang yang lebih dulu ada dan kemudian mempunyai anak. Contohnya Harry Potter dan Ginny Weasley sebagai generasi pertama memiliki generasi kedua atau anak yaitu James Potter, Albus Potter, dan Lily Potter. Kemudian, masing-masing dari ketiganya memiliki pasangan dan anak. Eva Potter dan Rhys Potter adalah anak dari James Potter dan pasangannya Corinne Finnegan. Lalu, Albus Potter dan pasangannya Elizabeth Knott adalah orang tua dari Stephen Potter, Jenna Potter, dan Kylie Potter. Selanjutnya, Lily Potter dan pasangannya Ricky Booth adalah orang tua dari Rory Booth, Lindsay Booth, Liam Booth, dan Rebecca Booth. Terminologi selanjutnya adalah sibling atau saudara kandung, yaitu anak yang berasal dari orang tua yang sama. Contohnya, Eva Potter adalah saudara kandung dari Rhys Potter karena memiliki orang tua yang sama, yaitu James Potter dengan pasangannya Corinne Finnegan. Kemudian, Stephen Potter dan Kyle Potter merupakan saudara kandung dari Jenna Potter. Lalu ada Rory Booth, Lindsay Booth, dan Liam Booth yang merupakan saudara kandung dari Rebecca Booth. Selanjutnya adalah derajat atau degree, yaitu jumlah anak yang dimiliki oleh orang tua. Dalam silsilah keluarga ini, contohnya, James Potter dan pasangannya Corinne Finnegan memiliki 2 anak, Albus Potter dan Elizabeth Knott memiliki 3 anak, Lily Potter dengan pasangannya Ricky Booth memiliki 4 anak. Bagian dari keluarga yang tidak mempunyai anak disebut daun atau leaf. Contohnya dalam silsilah keluarga ini adalah Eva Potter, Rhys Potter, Stephen Potter, Jenna Potter, Kyle Potter, Rory Booth, Lindsay Booth, Liam Booth, dan Rebecca Booth. Sedangkan jika ia mempunyai anak, maka disebut simpul dalam. Contohnya James Potter, Albus Potter, dan Ricky Booth. Selanjutnya ada lintasan atau pet yang dalam silsilah keluarga ini disebut dengan garis keturunan. Contohnya, garis keturunan dari Eva Potter menuju Harry Potter adalah Eva Potter, James Potter, dan Harry Potter. Kemudian contoh selanjutnya, garis keturunan dari Kylie Potter menuju Harry Potter adalah Kyle Potter, Albus Potter, dan Harry Potter. Sebuah subbagian atau subfamily dari suatu silsilah keluarga disebut dengan upa pohon atau subtree dalam terminologi pohon. Misalnya, dengan menjadikan Ricky Booth sebagai akar, maka akan terbentuk subpohon dari keseluruhan silsilah keluarga. Selanjutnya adalah aras atau level, yaitu urutan generasi dari satu individu keluarga. Aras ini dihitung dari 0, artinya generasi ke-0 adalah Harry Potter. Aras dari James Potter, Albus Potter, Ricky Booth, dan masing-masing pasangannya adalah 1. Kemudian, anak-anak mereka arasnya adalah 2. Maksimum aras dari suatu silsilah keluarga disebut dengan tinggi atau kedalaman. Yang dalam silsilah ini adalah 2. Manfaat pohon keluarga yang pertama adalah mempererat silaturahmi. Silsilah keturunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan memahami silsilah keturunannya, maka manusia dapat mengenal siapa saja menjadi keluarganya dan masih memiliki hubungan darah dengan dirinya. Ketika setiap individu lebih mengenal akan keluarganya, maka akan tercipta hubungan silaturahmi yang lebih baik, serta nilai-nilai dan tradisi dalam keluarga tidak akan hilang.
Manfaat yang kedua adalah mengurangi risiko perkawinan sedara. Seperti yang diketahui dalam dunia medis, perkawinan sedara dapat memicu kecacatan pada keturunan yang dilahirkan. Tentunya, hal ini tidak diinginkan oleh setiap keluarga. Hal tersebut menjadi kunci mengapa silsilah keluarga menjadi penting. Manfaat yang ketiga adalah mengetahui bibit, bebet, dan bobot dari pasangan yang akan menikah.